Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Akshogi, apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Akshogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Kami hadir setiap hari Rabu menemani sore Anda mulai pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa, yang akan menjadi MC pada sore hari ini. Dan tentunya seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan kembali menghadirkan diskusi interaktif santai, tentunya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang pakar di bidangnya. Kepada para peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara, para peserta kami harapkan dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan seperti biasa, sore ini sudah hadir dua narasumber kita yang akan berbagi dan sharing pengalaman pada Ashogi Series ke-10 ini. Dan izinkan saya menyapa para narasumber kita terlebih dahulu. Yang pertama, Dr. Indra Yuliati, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mbak Nisa. Saya di rumah sakit ya, jadi saya pakai masker. Oke, siap dokter. Yang kedua, yaitu Dr. Endi Cahyono, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan diskusi Asogi seri ke-10 sore ini akan dimoderatori langsung oleh Ibu Sekjen Hogi kita yang selalu setia mengawal acara ini juga, Dr. Tovan Widya Utami, dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artis kita ya. Selalu tayang tiap Rabu sore ya. Dan untuk tema yang dibawakan pada Asogi Series 10 ini adalah tentang penanganan pasien dengan HPV positif. Seperti kita ketahui, sekarang pemeriksaan HPV sudah cukup banyak digunakan sebagai salah satu modalitas untuk screening kanker serviks. Namun bagaimana tindak lanjut setelah ada hasil positif tentunya akan banyak kita bahas di sini bersama para narasumber kita. Namun sebelum memulai diskusi Asogi, selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Hogi kepada Dr. Brahmana Askandar, dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa sekali lagi ke-10 kalinya menyelenggarakan acara Ashoki. Terima kasih untuk panitia, Dr. Hoirunisa, Dr. Birama, Mbak Lucy, Mas Alan, dan banyak tim. Karena untuk acara yang kelihatannya hanya 1 jam ini yang dipersiapkan cukup banyak, dan ini konsisten terus setiap minggunya, lumayan menyita waktu. Terima kasih banyak. Kami juga terima kasih sekali kepada Bu Sekjen, Dr. Tovan, Dr. Tovan yang mengawal acara ini terus, ya. Kemudian siap, Dr. Indra Yuliati, ini sejawat saya di Rumah Sakit Dr. Sutomo FK UNER, terus Dr. Endi, selamat sore, mudah-mudahan sehat semua. Nah, pada kali ini topiknya sebetulnya penting dan sangat sering dijumpai sehari-hari. Jadi nanti mau silahkan bisa di-sharing, kemudian kita bahas bersama, karena saya yakin sejawat semua mempunyai pengalaman yang mungkin jauh lebih banyak. Karena mungkin kalau di center tersier, di rumah sakit pendidikan, dan lain-lain, semuanya lebih tersedia, lebih mudah. Tetapi bagaimana penanganannya ketika kolposkopi tidak ada, dan lain-lain, kemudian HPV-nya positif, apa yang harus dilakukan, kapan dites lagi, apakah kalau HPV positif saat ini, kemudian tidak diberikan terapi, tes HPV lagi 3 bulan lagi. Nah, 3 bulan lagi ini pasiennya tambah bingung, karena pasti masih positif. Nah, nanti bisa ditanyakan kapan tes lagi HPV itu. Nah, ini mungkin jadi bahan untuk diskusi. Sekali lagi, terima kasih, dan tidak lupa, hati-hati, jaga kesehatan, karena Omikron ini naik tinggi, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat. Jangan lepas masker, kecuali di acara Ashoki ini boleh lepas masker. Kalau di tempat yang private, ya, Dr. Indra Yuliati, ya jangan lepas masker, dia bukan tempat private. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada masukan, bila ada usulan perbaikan, disampaikan ke kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Baik, untuk selanjutnya adalah diskusi Aksogi yang akan dipandu oleh moderator kita sore ini. Kepada Dr. Tovan Widya Utami, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dokter Nisa. Izin, Dokter Brahmana. Ini ketua kita yang selalu inspirasinya luar biasa ya. Jadi ini Aksogi ini merupakan prestasi kita juga. Pada hari ini, Rabu, tanggal 9 Februari, kita mendapatkan satu momen yang luar biasa ya. Dokter Brahmana mudah-mudahan sehat. Ini masih COVID ya, Dokter Brahmana. Mudah-mudahan kita semua sehat. Baik, saya tidak berlama-lama. Alhamdulillah, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya mendapatkan amanah tugas untuk memoderatori atau memandu acara ini. Jadi yang berjudul adalah penanganan infeksi HPV ya. Jadi memang ini sangat penting dan ini sudah hadir dua pakar kita di sini. Ini Mbak Yu saya dari Surabaya, ini luar biasa. Tetap semangat Mbak Indra di ya rumah sakit, mudah-mudahan tetap selalu menjaga pastinya prokes ya. Yang kedua juga ini adik saya Kang Mas saya ini Mas Endi dari Semarang ya, pakar juga. Mudah-mudahan kita bisa mengupas apa sih sesungguhnya masalah atau esensi dari infeksi HPV ini gitu ya. Jadi sebelumnya ini saya juga menyapa semua teman-teman SPOG baik yang onkologi maupun non-onkologi dimanapun berada, bahwa ini pada sore hari ini kita bersamaan sekali dengan Jak Apengo Dr. Brahmana. Ini lapor dengan Pak Ketua juga. Jak Apengo kami di Departemen of Obgyn FKW RSM sudah memasuki di tahun kelima. Jadi memang kita saingan nih. Ternyata kita memang peserta untuk sore hari ini agak berkurang dibandingkan pekan lalu karena memang Jak Apengo ini mulai di jam 1 siang dan ini betul-betul maraton sampai sore 5:30 sore. Jadi kelihatannya mereka seperti cerita bersambung ya. Jadi nggak mau putus ya. Jadi izinkan saya memulai sebelum ada pembicaraan kita tentang HPV ini ya. Jadi ini adalah pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa memasuki ini menginspirasi teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan kepada pakar-pakar di sini, Mbak Indra ya, Dr. Indra Yuli dengan Dr. Endi. Jadi alhamdulillah ini adalah inspirasi dari Bapak Ketua kita, Dr. Brahmana Askanda dari Surabaya. Jadi kita sudah memasuki yang ketiga ya, Desember warna biru ya. Nanti mungkin teman-teman bisa memahami bahwa warna biru adalah identik dengan Desember. Itu acara-acara kita di HOGI. Kemudian acara di bulan Januari adalah hijau dan saat ini adalah peach ya, warna Februari. Dan kali ini kita menghadirkan ya Dr. Indra dan Dr. Endi mengupas masalah penanganan pasien dengan HPV positif ya. Jadi ini sedikit ya. Jadi Dr. Brahmana sudah mengamanahkan bahwa ini adalah acara serius tapi santai ya. Kita bincang-bincang tapi kita bagaimana membayangkan apa sih sebenarnya HPV itu ya. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa HPV itu adalah spektrum penyakit yang dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, dari benign lesion sampai yang ganas ya. Jadi ini adalah HPV, kita udah tahu, nanti kita bicarakan lebih lanjut. HPV itu ada yang low risk, memberikan kondilom acuminata ya, manifestasi klinisnya, kemudian bisa jadi cancer yang high risk. Ini adalah Bapak penemu dari suatu penelitian 30 tahun lamanya luar biasa, Bapak Harald Zulhausen, seorang virologis dari Jerman, akhirnya mendapatkan hadiah Nobel Prize 2008. Nah ini dia, kita akan kupas HPV ini terkait dengan triple intervention WHO di tahun 2030, bahwa kita harus mengejar 70% HPV tes, kita akan mengejar apa yang diamanahkan oleh WHO, dan saat ini Indonesia masih sekitar cuma 8,29%, itu pun tidak dengan HPV ya. Jadi ini pengantar dari saya, mungkin supaya penasaran ya untuk yang lain. Mungkin Mbak Indra bisa memulai, apa sih sesungguhnya HPV itu Mbak Indra? Itu makhluknya apa itu Dokter Indra? Silakan Dokter Indra. Terima kasih Dr. Tovan. Memang kalau kita lihat ya, HPV atau human papilloma virus itu adalah salah satu virus penyebab dari kanker leher rahim. Tadi sudah dikasih prolog sama Dr. Tovan bahwa HPV itu ada yang low risk, ada juga yang high risk. Yang low risk dia paling sering menyebabkan kondiloma acuminata. Sedangkan untuk yang high risk itu yang onkogenik. Ya, kalau di bidang kita dia bisa menyebabkan kanker leher rahim, kanker vagina, kanker vulva, dan juga pada kanker anal, pada laki pun bisa menyebabkan kanker penis. Tadi dibilang sama Dr. Tovan bahwa HPV ini sudah bisa dicegah ya, ada vaksinasinya, terus kemudian ada
screening juga untuk deteksi dini kanker leher rahim. Ya. Ini belum dijawab, sudah ada yang bertanya ya, Dr. Indra ya. Jadi memang belum ada yang menanyakan, ternyata sudah jawab juga, dan ini kebetulan sudah ada yang bertanya nih. Kita buka aja sebelum Dr. Endi nanti ya. Ini saya minta Dr. Endi bisa menjawab ya. Terima kasih Dr. Indra. Jadi sudah kita sampaikan tadi bahwa HPV ini jenis makhluk-makhluk yang begitu ya dinamakan virus ya, pasti ya. Itu tidak terlihat dengan kasat mata, pastinya itu musuh kita bersama untuk kanker serviks ya. Jadi ini ada Dr. Franciscus Kristianto Raharja, izin bertanya, pada pasien kondiloma acuminata luas yang sudah dilakukan kauterisasi, kapankah sebaiknya dilakukan vaksin Gardasil? Nah, langsung nyebut mereknya Dr. Endi untuk mencegah rekarensi dan mencegah sial serviks. Silakan Dr. Endi di kolom chat ya. Ya, terima kasih Dr. Tovan. Jadi memang kejadian kondiloma acuminata memang juga tadi disebabkan juga oleh human papillomavirus, tapi memang berbeda dengan kanker serviks. Human papillomavirus yang menyebabkan kondiloma acuminata itu yang tipe bukan onkogenik ya, tipe 6 dan 11 ya, sedangkan untuk kanker serviks tipe 16 dan 18. Tentu saja kita kalau menemukan kondiloma acuminata banyak terapinya ya, dari medikamentosa sampai ke suatu tindakan seperti kauterisasi ya. Setelah pengobatan kauterisasi memang kadang-kadang kondiloma acuminata bisa terjadi rekarensi, tapi tergantung juga pada daya tahan ibu ya, imunitas ya, apakah saat terjadi kondiloma acuminata bagaimana kondisi si ibu, tentang ada misalnya pada saat hamil seperti itu yang memungkinkan lebih daya tahan ibu menurun ya. Namun penggunaan vaksin sendiri kita juga setelah pengobatan selesai kemudian bisa dipertimbangkan untuk diberikan, tapi memang pemberian vaksin idealnya memang pada mereka yang belum aktif secara seksual, meskipun pemberian vaksin setelah setelah aktif secara seksual diharapkan masih memberikan efek-efek perlindungan, mungkin tidak seefektif, kalau dari penelitian tidak seefektif pada mereka yang diberikan saat usia remaja yang belum aktif secara seksual ya. Dapat diberikan sebagai pertimbangan untuk mengurangi kemungkinan rekurensi, tapi daya tahan tubuh, imunitas, dan yang lain-lain juga harus dilakukan perbaikan. Itu Dr. Tovan. Ya, baik Dr. Endi, saya rasa jelas ya jawabannya. Jadi memang yang lebih spesifik ditanyakan juga adalah ketika sudah seorang penderita kondiloma yang luas sudah dilakukan kauterisasi, kapan timingnya ya Dr. Endi bisa diberikan vaksin yang quadrivalent ini? Kalau kita melihat bahwa tadi kan HPV disease itu bukan hanya milik serviks, bukan hanya milik genital perempuan gitu, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa kena tuh, baik yang benign maupun yang ganas. Nah, kita harus bicara bahwa ini di mana nih kondilomanya, apakah di vulva kah, di vagina kah, atau di serviks. Nah, kalau lihat dari foto ini ya, kita bisa melihat di serviks itu bisa flat kondilom ya, teman-teman. Di sini contoh ini adalah suatu flat kondiloma ya. Jadi suatu benign lesion kelihatannya kayak cervical cancer, tapi ini sebenarnya adalah flat kondiloma. Nah, bisa dijawab Dr. Endi, kapan kita sebaiknya melakukan vaksin untuk quadrivalent terhadap 6, 11, 16, 18 setelah pasca kauterisasi, Dr. Endi? Ada parameternya kah sehingga kita bisa melakukan aman nih dilakukan vaksin? Silakan Dr. Endi. Setelah pengobatan dengan kauterisasi memang kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu ya, apakah yang terutama adalah kadang-kadang saat setelah melakukan kauterisasi ternyata masih ada beberapa tempat yang mungkin belum sepenuhnya bersih seperti itu ya, jadi mungkin ada pengobatan kauterisasi ulang seperti itu. Namun kalau sudah bersih dapat dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Kalau menurut pertimbangan saya tidak disegerakan untuk segera melakukan vaksin, tapi dievaluasi dulu bagaimana 3 bulan seperti itu ya. Kita juga harus ngecek tadi seperti yang Dr. Tovan katakan, apabila itu kondilomanya di vulva misalnya, kita juga harus mengecek semuanya dari vagina, serviks, bagaimana semua kondisinya harus dipastikan terlebih dahulu sebelum kita memberikan vaksin. Mungkin di tempat lain juga ada tempat-tempat yang harus mendapatkan pengobatan terlebih dahulu. Ya, baik, sudah jelas ya saya rasa. Jadi memang mungkin Dr. Indra ada mau menambahkan sesuatu? Penggunaan vaksin yang quadrivalent itu memang sangat bermanfaat ya, terutama untuk pasien-pasien yang sudah pernah
menderita misalkan kondiloma acuminata, karena imunitas yang dihasilkan dari infeksi alami itu tidak cukup rendah, sehingga tidak sebagus kita tetap berisiko untuk kena lagi dan sebagainya. Sehingga dengan pemberian vaksinasi tadi harapannya imunitas kita lebih bagus, karena seperti kita ketahui kondilom itu pun kadang kalau daya tahan tubuh kita turun, seringkali kambuh lagi, sehingga kadang dilakukan water berulang atau mungkin kita berikan beberapa obat yang dioleskan itu juga bisa bermanfaat. Gitu, Dr. Taufan. Ya, baik ya. Beberapa informasi yang sangat penting sudah dicatat dari Dr. Endi, Dr. Indra ya. Jadi memang berhati-hati sekali Dr. Franciscus terhadap pasien semacam ini, apalagi kalau misalkan kondilomnya luas ya. Hati-hati apakah dia suatu pada kondisi imunokompromis ya. Mungkin baik juga diperiksa HIV statusnya ya, status HIV-nya, bagaimana sexual behavior-nya ya. Kemudian tadi yang disampaikan Dr. Brahmana sangat benar ya. Jadi jangan tergesa-gesa juga kita melakukan pemeriksaan HPV ulang ya. Jadi kalau dikatakan dari penelitian itu median time untuk terjadi suatu clearance HPV itu adalah 11 bulan ya, itu median time ya, dari suatu studi di Cina ya, studi panjang di Cina itu 11 bulan median time. Jadi artinya paling cepat kita melakukan HPV ulangan itu adalah 1 tahun ya. Jadi kalau baru 3 bulan 6 bulan itu pasiennya bisa nggak tidur 3 hari 3 malam karena masih positif. Wajar ya. Jadi dalam 1 tahun pertama HPV clearance itu kira-kira 77% ya pada tahun pertama. Pada tahun kedua 91%. Dan ingat bahwa pada kondisi yang HPV yang risiko tinggi itu biasanya membutuhkan waktu 2 kali lipat lamanya untuk terjadi clearance dibandingkan HPV yang risiko rendah ya. Jadi pada kondisi pasien ini tentu memang baiknya memang memeriksa ya Dr. Endi, Dr. Indra, bagaimana status HPV-nya di cervix gitu ya. Apakah memang dia memang ada 6-11, kalau misalkan di vulva aja mungkin di cervixnya bisa enggak. Tapi hati-hati pada penelitian beberapa ternyata multiple infection itu lebih tinggi dibandingkan single infection. Jadi artinya kita harus mengeksklud apakah dia punya high risk type pada cervixnya juga untuk HPV-nya ya. Kemudian kita lihat bagaimana clearance-nya. Setelah clearance itu memang itu debatable ya pada kondisi apakah kita melakukan kauterisasi selesai baru langsung diberikan. Kalau kami menyatakan lebih baik pada kondisi sudah clearance. Jadi HPV not detected baru kita berikan vaksin ya. Sehingga kalau terjadi apa-apa ke depan tidak disalahkan vaksinnya. Itu ya mungkin itu. Baik, jadi mungkin sudah terjawab sekali. Ini ada pertanyaan kedua, izin bertanya Dok. Pada pasien ODA, nah ini dia HIV ya. Kejadian kondiloma acuminata lebih banyak dibanding kejadian CA cervix. Apakah diperlukan vaksin HPV pada pasien ODA? Terima kasih sebelumnya. Nah, tadi giliran Dr. Endi duluan, sekarang Dr. Indra. Yuk, Mbak Yu, silakan. Ya, pasien dengan ODA kejadian kondiloma acuminata lebih banyak memang ya dibandingkan kejadian kanker serviks. Memang pada pasien-pasien yang dengan imunokompromis, resiko terinfeksi untuk HPV ini akan lebih tinggi. Sehingga pada pasien-pasien yang dengan ODA ini ya kita sarankan yang pertama ya vulva hygiene-nya harus dijaga, terus kemudian untuk preventionnya memakai kondom, terus kemudian dia harus minum ARV ya sesuai terapi yang disarankan oleh dokter penyakit dalam, terus kemudian dia juga disarankan untuk vaksinasi. Apabila terjadi kondiloma acuminata, ya kita lakukan terapi. Memang terapi pada kondiloma acuminata ini ya kadangkala sering muncul lagi. Mungkin saya nyambung pertanyaan yang berikutnya, Dr. Taufan. Ya di sini ya, ada monggo, menanyakan bahwa seringkali dia beberapa bulan kemudian kambuh lagi. Kalau pasiennya tidak hamil, mungkin kita bisa berikan tinktura podofilin. Atau mungkin kita juga bisa berikan salep ya. Salepnya itu biasanya nama dagangnya Aldara, isinya ini Quimot krim ya, 5%. Itu bisa kita bantu. Beberapa pasien yang berulang kalau kita berikan Aldara atau ini Quimot ini cukup membantu. Di samping itu meningkatkan imunitas tubuh itu penting juga di samping dengan kita lakukan vaksinasi juga. Gitu Dr. Taufan. Ya, matur nuwun, Dr. Indra. Saya rasa jelas ya. Dr. Endi ada mau menambahkan? Mungkin ini ada pertanyaan Dr. Putri dan Dr. Arief Budiono bisa di-combine. Tadi udah jawab Dr. Indra. Ada yang ingin ditambahkan mungkin Dr. Endi? Silakan. Apakah bermanfaat jika diberi vaksin HPV pada pasien dengan low grade seal? Yang ODA atau yang low grade seal ya?
Ya, boleh combine lah, silakan. Monggo, Dr. Andy. Pemberian vaksin itu, tadi sempat melihat juga ada pertanyaan mengenai apakah berbeda dengan imunitas yang didapatkan dari riwayat infeksi. Ya, ternyata memang dari penelitian itu sudah terlihat sangat berbeda ya. Imunitas yang diperoleh dari vaksin itu jauh sangat tinggi, ya, lebih merangsang terjadinya imunitas dari sel humoral yang lebih tinggi daripada imunitas yang didapatkan dari infeksi human papillomavirus yang alami ya. Jadi bermanfaat vaksinnya. Pada ODA saya setuju tadi dengan Dr. Indra bahwa memang sangat cocok untuk vaksin ini diberikan ya. Mungkin ada ketakutan bahwa pemberian vaksin juga dengan daya tahan pasien yang sangat rendah dengan HIV ya, pemberian vaksin malah nanti jadi lebih rentan terjadi infeksi human papillomavirus. Namun perlu kita ketahui juga bahwa human papillomavirus vaksin yang diberikan itu berasal dari virus-like particle ya. Jadi suatu kita melihat meniru dari kapsul dari virusnya, bukan kita tidak menggunakan virusnya itu sendiri. Jadi tentu saja aman juga untuk pasien-pasien ODA dan bermanfaat untuk meningkatkan imunitasnya. Mungkin tidak sangat tinggi seperti pada pasien-pasien yang biasa ya. Kalau untuk low grade seal ya, Dr. Tovan tadi, kalau ada low grade seal mungkin kita harus tadi lakukan terapi terlebih dahulu ya, jangan terburu-buru untuk langsung memberikan vaksin. Kita melakukan terapi, kemudian melakukan prosedur pemeriksaan yang diperlukan, ada lesi atau tidak, melakukan terapi apabila ada lesi ya. Kemudian bagaimana kalau memungkinkan kita tahu juga tadi bagaimana status human papillomavirusnya, positif atau negatif, yang onkogenik atau tidak ya, seperti itu. Apabila semuanya sudah oke, baik, baru kita dapat memberikan vaksin. Seperti itu. Ya, baik. Ya, baik. Saya rasa jelas sekali apa yang disampaikan Dr. Andy dan Dr. Indra. Kita bisa lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Dr. Franciscus bertanya lagi nih, kayaknya masih penasaran ya. Apakah pasien tidak jadi beresiko terkena sel serviks jika pasien seksual aktif? Ini nyambung tadi tuh yang kondiloma acuminata luas. Setelah dikauterisasi, terus ternyata galau nih. Apakah ada resiko terhadap sel serviks? Monggo, Dr. Indra. Kalau untuk kondiloma acuminata itu tipe HPV-nya HPV yang low risk, dokter. Jadi terutama tipe 6-11. Jadi karena dia tipenya low risk, dia tidak menyebabkan kanker leher rahim. Terus kemudian apabila pasien sudah misalkan khawatir apakah saya nanti berisiko untuk terkena kanker leher rahim, maka kita bisa melakukan pemeriksaan untuk screening dari kanker serviks itu sendiri. Jadi untuk screening untuk deteksi dini kanker leher rahim, kita bisa melakukan beberapa macam bahasanya itu cara, salah satunya dengan pemeriksaan IVA atau VIA ya, terus kemudian bisa juga dengan pemeriksaan pap smear, bisa liquid maupun konvensional. Dan kita juga bisa periksa dengan pemeriksaan HPV DNA. Ada juga pemeriksaan co-testing, kalau dia misalkan usianya di atas 30 tahun, kita cekkan HPV DNA plus pemeriksaan pap smear. Terus kemudian apabila pasien itu yang sudah menderita kondilom tadi, sudah diterapi, sudah divaksin, terus kemudian hasil HPV DNA-nya sama pap smear-nya bagus-bagus saja, ya sebenarnya aman-aman saja, Dr. Tovan. Ya, kita bisa ulang kalau dari beberapa studi mengatakan 5 tahun itu cukup. Nah, tapi ada juga misalkan khawatir bisa 3-5 tahun. Itu Dr. Tovan. Ya, baik, Dr. Indra, matur nuwun ya. Jadi memang betul sekali bahwa kalau HPV yang low risk tentu kita berpikir bukan karena kanker, tapi hati-hati ya. Tadi sudah disampaikan Dr. Indra beberapa kehati-hatian kita terkait dengan sexual behavior, karena hampir 90% kondilom itu memang related to HPV walaupun yang low risk ya. Tapi ini saya tayangkan, mohon maaf, ini foto pasien dokumentasi pribadi saya, foto pasien pribadi saya ini pada suatu pasien yang sama ya. Jadi yang di bawah itu kondilom, ternyata
ternyata serviksnya sudah high grade ya. Jadi ini yang atas bukan milik dia tuh yang serviksnya. Jadi ini pasien dengan kondiloma tapi unfortunately ternyata serviksnya sudah high grade ya. Jadi memang hati-hati pada walaupun kondiloma bisa dia mix dengan yang high risk di cervix dan bisa menyebabkan suatu precancer lesion. Jadi selalu exclude dimanapun berada. Kondilom tuh senang daerah lembab ya. Jadi misalkan di vulva, vagina ya, di cervix gitu ya. Jadi memang harus exclude ya. Makasih Dr. Indra. Mungkin berlanjut pada pertanyaan berikutnya, adakah interval pemberian vaksin HPV dengan vaksin COVID? Kalau ada, adakah konsensus untuk interval sebaiknya berapa lama ya dok? Ini dari Dr. Ferry Eka Putra. Monggo Dr. Andy. Matur nuwun. Ya, terima kasih Dr. Tovan ya. Dr. Ferry Eka Putra ini mungkin tempat duduknya sebelah saya mungkin ya. Jadi, kenapa bisa begitu ya? Ya, monggo. Memang kita belum pernah ada penelitian tentang kapan pemberian vaksin human papillomavirus dengan vaksin COVID ya. Memang dengan catatan, memang dari catatan kita kan selama pengalaman ini hampir tidak ada adanya keluhan-keluhan yang timbul karena pemberian vaksin dari human papillomavirus ya. Karena memang bukan dari virusnya, hanya merupakan dari virus-like partikelnya ya, dari kapsulnya. Belum ada catatan-catatan yang menyebabkan suatu efek samping yang aneh-aneh selama pemberian vaksin tersebut ya. Berbeda dengan pemberian vaksin COVID, mungkin pada jenis tertentu ada yang beberapa yang ada mengeluh seperti itu ya, pengeluh demam, melinu-linu seperti itu ya, ada yang sampai 1 hari 2 hari berat. Ya, jadi sebenarnya mungkin tidak ada interval atau kesepakatan untuk pemberian vaksin human papillomavirus dan vaksin COVID jaraknya berapa lama ya, tapi memang idealnya jangan terlalu dekat karena nanti bisa disalahkan nih, kemarin COVID diberikan vaksin human papillomavirus terus terjadi misalnya kemudian berikutnya ada lesi prakanker seperti itu ya. Jadi tidak ada ketentuan dan harapannya sebenarnya tidak berhubungan, tapi idealnya tidak kita berikan dalam waktu berdekatan supaya kita bisa mencatat efek samping dari pemberian virus tersebut dengan baik. Jadi bisa tercatat, oh ini ada keluhan-keluhan akibat pemberian vaksin COVID, seperti itu. Mungkin itu Dr. Tovan. Mungkin saya boleh setuju menjawab. Ya, monggo Dr. Indra. Monggo. Apa sih nggak boleh buat Mbak Yuni? Nah, kebetulan saya kemarin habis ngisi acara OASIS ya di Surabaya, terus kemudian dapat beberapa materi dari di sini rekomendasinya ya, dikatakan bahwa memang kalau untuk vaksinasi COVID-19 itu bisa diberikan bersamaan dengan jenis vaksin lainnya ya, jadi tidak ada masalah. Namun karena vaksin COVID-19 ini vaksin baru, maka di sini rekomendasinya itu kok sebaiknya diberikan dengan jeda 28 hari atau 1 bulan dengan vaksin lainnya. Itu mungkin untuk pertimbangan di sini dikatakan bahwa untuk pemantauan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin di Dr. Tovan ya. Sepakat, setuju sekali. Jadi memang bukan pada masalah ya terjadi interaksi atau misalkan jadi immunogenicity satu sama lain saling mempengaruhi ya, tapi kita bisa masking effect, artinya ini KIPI-nya siapa gitu ya. Walaupun memang kalau untuk HPV vaksin memang sudah cukup lama ya. Jadi yang paling sering dilaporkan kan hanya pada tempat injeksinya aja ya, rasa nyeri ya wajar ya, ditusuk jarum ya pasti ada rasa beda ya dibandingkan nggak ditusuk gitu ya. Jadi memang betul jedanya 1 bulan ya, 4 pekan ya Dr. Indra. Baik, ada lagi nih di chat box-nya kayaknya banyak sekali yang bertanya ya, luar biasa ini. Kolom Q&A dokter ada 3 pertanyaan. Ya, baik saya buka lagi. Baik, ini dari Bapak Dr. Michael Levy ini. Izin bertanya, bagaimana perbandingannya wanita yang sudah menerima vaksin HPV dan tidak untuk probabilitas terinfeksi HPV? Karena saat ini tidak ada tes untuk pengujian respon antibodinya. Baik, ini bagus sekali nih pertanyaannya. Silakan Dr. Indra dulu mungkin ya.
Saya akan mencoba menjawab ya, Dr. Taufan ya. Ini pertanyaan dari Dr. Michael Levy tentang vaksin HPV pada wanita ya. Memang kelihatannya untuk proteksi ya, ceritanya tentang proteksi dia. Ya, untuk sampai saat ini, sementara ini memang kita belum bisa ya untuk mengukur respon antibodinya ya. Beda seperti kalau ya, kita pada pada apa namanya mungkin hepatitis B dan sebagainya. Cuman sebenarnya ada, tetapi di negara kita belum masuk. Kenapa kok dikatakan ada? Karena penelitian yang sedang berlangsung sampai sekarang, pasien-pasien yang sudah divaksin itu kan diikuti terus ya. Jadi memang antibodinya ada, cuman apa namanya pemeriksaannya ada, cuman belum masuk di negara kita. Cuman walaupun sudah divaksinasi, dalam hal ini bisa bivalen, bisa kuadrivalen, alangkah baiknya tetap pasien ini, si wanita ini tetap untuk melakukan screening secara rutin. Karena memang walaupun ada cross protection ya, dia yang dituliskan itu 16-18, dia bisa juga melindungi terhadap HPV onkogenik yang lainnya, tetapi itu tidak selengkap dengan yang sekarang beredar di luar negeri ya, yang disebut dengan 9-valent itu. Ada 9 nonavalen nanovalen atau 9-valent itu yang apa namanya isinya lebih lengkap, 9 yang proteksinya lebih tinggi. Jadi walaupun wanita itu sudah divaksin, walaupun juga belum, tetapi kewajiban untuk screeningnya tetap harus Dr. Taufan kita aja, karena kita tidak bisa mengukur respon antibodinya. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Indra. Saya rasa jelas ya bahwa ini adalah vaksin pencegahan. Sekali lagi bukan pengobatan. Jadi mungkin teman-teman juga harus meluruskan ini bukan vaksin kanker serviks ya, ini vaksin HPV ya. Jadi tadi betul bahwa minimal 70% proteksi ya. Jadi antara yang tidak divaksin dengan yang divaksin, karena ini kalau kita bicara 16-18 itu adalah minimal 70% penyebab dari seluruh kanker serviks. Dan satu hal lagi yang penting tadi mungkin katakan ada yang mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar itu 9-valen. Dulu juga saya berpikir itu nanovalen tuh Mbak Indra, tapi ternyata yang benar itu nonavalen. Saya bilang bukan nano saya bilang gitu. Yang benar ternyata nonavalen ya. Jadi nonavalen itu saya nyebutnya 9-valen. Iya. Yang benar itu memang 9 itu pasti benar ya. Yang benar itu nona, bukan nanovalen ya. Nonavalen di mana ada penambahan 5 di antara kuadrivalen. Ya, jadi kuadrivalen ada 5 penambahan jadi 16, 18, 6, 11. Yang lain itu ya 31, 33, 45, 52 dan 58 ya itu adalah 5. Tapi memang artinya dia hanya menambahkan proteksi hanya tambahan 10% saja dibandingkan kuadrivalen. Itu yang perlu dicatat ya, Dr. Michael. Baik, saya rasa sudah lengkap apa yang disampaikan tadi. Kita berangsur kepada Dr. Herman Ferry Baan, ya maaf kalau salah mengucapkan namanya ya, Herman Ferry Baan atau Ferry Baan, saya nggak tahu nih. Ini bertanya dok, bagaimana pencegahan HPV dengan kondiloma acuminata pada pasangan hidupnya ya, pada seksual partnernya nih. Apa faktor pencetus sehingga pada kondiloma acuminata yang telah dikauterisasi beberapa bulan kemudian kambuh lagi? Terima kasih dok. Monggo dokter Endi pakarnya nih kondiloma, silakan. Ya. Semakin sore pertanyaannya semakin susah dijawab ya. Makin hot. Ya nggak apa-apa itu memang harus dijawab. Ya, ini memang dengan virus tadi ya human papillomavirus tahap human papillomavirus itu ada infeksi, kemudian dia persistensi, kemudian bisa progresif ya untuk yang onkogenik dan kemudian menjadi invasif ya. Tapi ada tahap antara infeksi dan persistensi ini ada clearance. Sebenarnya kan virus nih, jadi ada tahap kalau imunitasnya baik, tidak ada kofaktor yang lain, bisa terjadi clearance ya. Jadi harapannya kondiloma yang sudah dilakukan counter dengan daya tahan yang baik, imunitas yang baik, tidak ada kofaktor yang lain, tentu saja harapannya tidak terjadi rekurensi ya. Apakah mungkin dari kofaktornya itu yang harus dicari, yaitu apakah ada penyakit-penyakit yang lain ya, termasuk infeksi menular seksual yang lain, seperti itu kita harus lakukan pengamatan dan juga harus melakukan terapi ya, sehingga kemungkinan rekurensi dari kondiloma acuminata ini lebih kecil ya. Tadi pemberian vaksin juga bisa dipertimbangkan untuk mengurangi terjadinya rekurensi tersebut. Seperti itu, Dr. Taufan. Ya.
Ya, matur nuwun ya. Kayaknya dibilangnya susah tapi jawabannya lancar begitu ya. Alhamdulillah. Kalau pakar beda memang ya. Oke, Dokter Indra ada mau menambahkan mungkin? Tidak ada, Dokter Tovan, terima kasih. Ya, baik. Ini saya mau sharing aja nih, Dokter. Tadi Ferry ya. Jadi memang saya punya pengalaman pribadi ya, bukan saya tentunya ya. Pasien saya itu cantik orangnya, pakai maaf ya, pakai hijab gitu ya. Bener-bener kayak artis banget ya. Ternyata dia kondiloma lagi ya. Saya waktu itu udah jaraknya 6 bulan ya. Saya bilang, aduh kasihan banget ya. Udah deh kamu ikutin, maaf ya, kita bukan tendensius ya. Udah deh kamu ikutin kemana suami pergi. Kenapa dok? Memang nggak apa-apa, ini bukan ini. Pokoknya saya cuma dari segi medis saya berkewajiban. Tapi masalah serviks kamu bisa bahaya, saya bilang gitu ya. Ternyata dia bilang apa? Kenapa dok? Emang ada hubungannya dengan masalah untuk hubungan seksual? Oh iya ada, tapi nggak apa-apa, kamu nggak usah lah, udah nggak usah berpikir baik aja terhadap suami, saya bilang gitu. Ternyata dia bilang apa? Dok, maaf ya dok, jangan bilang-bilang ya dok. Dia bilang apa? Saya yang nakal. Ya itu dia. Jadi memang kami tidak saya sampaikan ya bahwa kondiloma itu hampir 90% disebabkan oleh sexual transmitted ya, di mana which is sexual transmitted diseases ya. Jadi memang kita harus aware dengan faktor risiko karena kita bukan melulu untuk mengobati penyakitnya yang ternyata recurrence lagi nanti kauternya dibilang kurang dalam lah atau apa, ternyata dia ada faktor risiko yang tidak bisa dihindari. Itu ya mungkin memang betul kita menangani pasien harus holistik dan komprehensif ya. Nah di sini mungkin Mbak Indra bisa menjelaskan ya Mbak Indra bahwa dalam suatu patogenesis HPV itu 90% akan healing dalam 2 tahun ya. Jadi tidak perlu khawatir. Monggo Dokter Indra sedikit paparan tentang ini. Ya, kalau ini ya, kalau kita lihat di sini bahwa sapik yang normal ini apabila dia terinfeksi virus HPV, ini sekaligus menjawab mungkin yang ada pertanyaan terakhir tadi di kolom Q&A ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa serviks normal apabila terinfeksi HPV maka dia akan menyebabkan serviksnya itu terinfeksi HPV. Terus kemudian ini bisa regresi normal ya, bisa sembuh ya. Terus kemudian untuk masuknya infeksi virus HPV ini dibutuhkan adanya lesi ya. Jadi yang diinfeksi itu adalah sel basal ya. Jadi selnya tidak dimulai dari permukaan, tetapi selnya adalah sel yang paling bawah. Sehingga untuk infeksi HPV itu diperlukan adanya mikrolesi ya. Seperti kita ketahui kalau kita misalkan kontak seksual, mungkin kalau di bahasa visum itu nyebutnya trauma benda tumpul gitu ya. Nah, pada saat kita koitus itu mungkin ada luka sehingga terus kemudian infeksi HPV-nya masuk dan kemudian akhirnya menginfeksi sel basal. Ini bisa sembuh, tadi Dr. Tovan bilang 11 bulan, memang di up to date pun dikatakan 6 sampai 12 bulan itu bisa dia itu regresi jadi normal. Terus kemudian apabila dia infeksinya nanti masuk ke dalam sel, maka dia menjadi cin 1 ya. Jadi selnya yang kena itu sel bawah dulu. Terus kemudian dia jadi cin 2, terus kemudian dia jadi cin 3 atau severe ya. Apabila dia sampai menembus basal membran, maka sudah menjadi yang invasif karena seperti kita ketahui di daerah stroma di bawahnya basal membran itu di situ ada kelenjar getah bening ya, juga ada pembuluh darah, sehingga kalau dia sudah basal membran itu sebagai pertahanan itu bisa ditembus oleh sel kanker ini, maka dia akan bisa menyebar jauh sehingga menjadi kanker. Kalau di sini dikatakan 0,8% ya Dr. Tovan ya. Beberapa memang ada yang menyebut sampai 10% dan sebagainya. Ya, tergantung nutriensnya ya Dr. Indra ya. Tergantung daya tahan tubuhnya juga. Sehingga kalau tadi dikatakan apakah kalau HPV-nya positif itu bisa dilakukan vaksinasi. Nah, kalau mungkin kita lihat algoritmenya HPV positif dari WHO ya, kalau misalkan kita temukan HPV pemeriksaan HPV itu kan hanya sebagai salah satu untuk screening kanker leher rahim ya. Kalau misalkan HPV dia positif, maka kita harus melihat serviksnya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita lakukan in speculo, kalau ada kolposkopi, monggo di kolposkopi. Tetapi kalau kolposkopi itu tidak ada, maka kita bisa kerjakan IVA. Nah, dengan pemeriksaan IVA itu nanti kita bisa tahu apakah sel HPV-nya itu sudah masuk ke dalam intrasel.
apabila dari pemeriksaan IVA itu didapatkan area yang acetowhite, area yang positif ada perubahan, maka yang HPV-nya positif tadi itu bisa kita kerjakan terapi terlebih dahulu. Dalam hal ini kita bisa melakukan, kalau cryoterapi itu kan destruksi, ya kita dapat bahan PA, atau kita melakukan dengan eksisi, dalam hal ini lip ya, lip atau LEDS, terus kemudian dengan pemeriksaan dengan lip itu kita mendapatkan bahan PA. Terus kemudian kalau pasiennya sudah sembuh, baru kemudian kita bisa kerjakan screening ulangan, dalam hal ini dengan pemeriksaan HPV lagi. Atau dengan, kalau misalkan pasiennya pengen vaksin, boleh, karena kalau masih dia masih hasilnya low grade SIL atau CIN1, monggo apabila diberikan vaksinasi. Jadi walaupun HPV DNA-nya positif, jangan langsung divaksin, tapi kita harus periksa dulu kelainannya sampai sebatas mana. Apabila acetowhite-nya cukup tebal, high grade SIL, ya kita terapi juga. Tetapi rasanya kita tidak perlu sampai melakukan vaksinasi. Begitu, Dr. Tovan ya. Ya, baik. Saya rasa jelas ya, Dr. Indra. Jadi memang pendiskusian ya kontroversial between apakah kita mau berikan langsung vaksin pada kondisi pasien masih HPV positif, pada kondisi lesi segala macam, itu sebenarnya udah jelas, lesinya disembuhkan dulu ya. Tapi yang paling aman waktu itu memang pendiskusian, beliau itu seorang virolog betul-betul SVV ya, ahlinya SVV itu Margaret Stanley ya, namanya Margaret Stanley itu, beliau menyatakan bahwa baiknya pada kondisi clearance baru kita berikan HPV vaksin untuk mencegah segala macam kemungkinan ya, ethical medical legal issue gitu ya. Baik, jadi mungkin Dr. Andy mohon perkenannya untuk menyampaikan, kita sebenarnya sudah memiliki algoritma sendiri ya Dr. Andy, yaitu algoritma PP-POGI, HOGI, ini dia. Monggo bisa dijelaskan ya tentang HPV yang kita kita adopt ya dari risk based management ini dulu deh, mungkin Dr. Andy. Monggo Dr. Andy. Ya, terima kasih Dr. Tovan. Ya, kalau melihat dari banyak sekali protokol-protokol algoritma yang sudah disusun ya di luar ya secara internasional, terutama dari SSCP 2019 ini ya, di mana kalau kita mendapatkan human papillomavirus yang positif, ya apa sih yang harusnya kita lakukan seperti itu ya. Kalau kita mendapatkan human papillomavirus yang positif, kita harus tahu bahwa itu human papillomavirus yang high risk atau yang lainnya. Ya, high risk dari yang kita maksud di sini adalah yang tipe 16-18 atau yang human papillomavirus positif tapi onkogenik tipe yang lainnya selain 16-18, karena itu akan berbeda ya. Apabila yang 16 sampai 8 dan 18 yang positif menurut SSCP, kita langkah berikutnya adalah dilakukan kolposkopi ya. Dari kolposkopi ini sebenarnya apa sih yang dicari adalah suatu lesi ya. Jadi kita itu mencari tadi yang sudah diterangkan Dr. Indra bahwa human papillomavirus tadi infeksi tidak langsung menyebabkan tapi perubahan ya, tapi mengalami persistensi terlebih dahulu, kemudian melanjut ya, kemudian sehingga dia setelah itu baru menyebabkan perubahan-perubahan pada serviksnya. Jadi human papillomavirus yang onkogenik kita harus mencari lesi ya dari SCP dengan kolposkopi. Bila dari kolposkopi kita menemukan, kita melakukan treatment. Treatment itu bisa dengan lip, LEDS ya seperti itu, sampai dengan tentu saja konisasi seperti itu ya. Itu dari SCP-nya. Slide-nya menghilang, Dr. Tovan. Ya, tentu saja yang membuat ya saya pun menghilang. Ini ada begitu ya, udah silakan monggo lanjutkan aja dulu Dr. Andy. Ya, jadi yang menjadi permasalahan memang di kita tidak semua tempat tentu saja memiliki kolposkopi seperti itu. Maka sebenarnya WHO sendiri juga sudah memfasilitasi bahwa tempat-tempat yang tidak memungkinkan kolposkopi, terus apa yang harus dilakukan? Ya intinya adalah WHO juga merekomendasikan untuk ada lesi atau tidak sih ya. Kita mencari tidak harus dengan kolposkopi seperti itu, tapi yang diutamakan adalah mencari lesi menurut WHO seperti itu. Jadi kita mencoba mengadopsi hal tersebut ya dari HOGI, dari Satgas, menyusun bahwa apabila human papillomavirus yang risiko tinggi tadi positif,
mencari lesi, bisa kolposkopi tidak ada, maka kita bisa menggunakan dengan bantuan-bantuan seperti IVA, ya, di mana kita mencari lesi acetate yang di mana kita menemukan tebal sekali, batasnya yang sangat jelas. Setelah itu kita apabila menemukan lesi tersebut sama, kita melakukan lip atau LEDS, ya. Apabila kita tidak menemukan lesi, hati-hati, ya. Bila diperlukan kita mungkin harus melakukan endocervic kuret, atau mungkin kalau tidak yakin bisa dapat dilakukan rujukan ke tempat yang tersier, di mana mungkin kita dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih lengkap, ya. Jadi dari hasil WHO kita adopt sehingga kita bisa memfasilitasi tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk kolposkopi, ya. Jadi intinya kita harus mencari lesi apabila kita mendapatkan human papillomavirus yang positif. Itu, Dr. Tovan. Ya, baik, Dr. Andy. Saya rasa sudah jelas ya, teman-teman semua dimanapun berada, SPOG teman-teman sejawat yang non-onkologi harusnya ini adalah domain kita ya. Jadi artinya ini bukan domain onkologi, jadi memang yang penting adalah melihat lesi, karena ada beberapa kondisi ternyata HPV-nya bahkan not detected ya, HPV-nya negatif, kemudian LBC kita bicara bukan pap smear yang sitologi konvensional lagi, tapi yang sudah tin prep, ternyata tidak menangkap apa-apa, ternyata IVA menangkap sesuatu, kita lakukan eksisi, ternyata adalah bahkan sudah sampai yang high grade gitu ya. Jadi memang harus betul-betul see the lesion, betul-betul intinya jangan malas ya, kadang-kadang ada pasien hamil, contoh sederhana aja, flag dibilang kehamilannya nggak kuat ya, kandungannya segala macam, dikasihlah progestin segala macam, masih berdarah-darah, ternyata ada sesuatu di serviksnya ya. Mungkin kalau polip aja sih nggak apa-apa ya, tapi ternyata ada cervical cancer pernah terjadi pada kondisi kehamilan, walaupun jarang ya memang. Ya, jadi mungkin itu ini karena terkait dengan keterbatasan waktu, saya ingin membacakan ada pertanyaan yang agak panjang ya dari Dokter Mita Rosalina. Beliau menanyakan, mohon izin bertanya, dokter, apakah kerjasama yang dilakukan oleh HOGI dalam membantu program pemerintah untuk meningkatkan pengujian HPV bagi masyarakat Indonesia? Apakah saat ini ada program tertentu yang sedang dibuat bersama pemerintah untuk mendorong pengujian HPV? Bagaimana untuk merespon ketidaknyamanan pasien dalam pengambilan sampel sehingga mereka menjadi segan untuk menjalankan testing, termasuk pendapat dokter terkait efektivitas sampai sampel dari urin? Nah, ini pertanyaan dari satu orang tapi tanya 5. Ya, pertanyaan. Dokter Indra kayaknya sudah siap menjawab, dok. Iya, kayaknya sudah siap. Sudah tarik nafas dulu. Silakan, Mbak Indra. Ya, kalau ini apakah kerjasama yang dilakukan oleh HOGI dalam membantu program pemerintah ya untuk meningkatkan pengujian HPV? Seperti kita ketahui, untuk screening kanker leher rahim itu bisa berbagai macam, dokter, ya, bisa dengan IVA, bisa dengan pap smear, ya, bisa juga dengan pemeriksaan HPV. Seperti kita ketahui, yang sebagai program itu sekarang itu masih belum HPV. Jadi yang seperti kita ketahui yang sebagai program pemerintah saat ini, ya, tidak ada rotan akar pun jadi, kita mengerjakan masih IVA. Jadi di lapangan apabila mungkin mulai mungkin lebih ya 16 tahun yang lalu ada keliling kita melakukan screen and treat, plus dan sebagainya. Itu semuanya untuk mendeteksi kanker leher rahim. Metode screeningnya dengan pemeriksaan IVA test. Nah, itu aja cakupan di negara kita itu cukup rendah ya. Padahal tadi WHO itu mintanya 70%, tapi itu pun yang high performance ya. Iya. Ya, itu maksudnya HPV udah. Lah, kan di kita di IVA itu sejak tahun 1925. Artinya apa ya? Tidak ada rotan akar pun jadi. Apa yang bisa kita kerjakan? Karena ini menyangkut dana. Ya. Kalau kita total mungkin wanita usia 25 sampai 65 tahun harus screening ya dengan HPV. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah? Ya, mungkin karena faktor masalah biaya tadi. Ya, sehingga sebenarnya kalau dengan pemeriksaan HPV enak, kalau negatif 5 tahun ya, Dr. Tovan ya. Tapi karena menyangkut biaya tadi dan belum ada uangnya, ya akhirnya ya daripada tidak terscreening sama sekali, ya yang dari HOGI rekomendasikan ya pemeriksaan
pemeriksaan IVA dulu, dokter. Jadi kalau periksa HPV, apalagi dari urin, ini mungkin masih dalam proses penelitian ya, dokter Tovan ya, tidak salah informasi demikian ya. Itu saya tambahkan. Ya. Ya. Baik ya, jadi sudah dicatat bahwa betul sekali apa yang disampaikan Dr. Indra ya, izinnya Dr. Endi nggak apa-apa ya. Jadi mungkin terkait dengan kebijakan apa yang menjadi arahan organisasi profesi kita HOGI, memang ke depan kita akan menuju HPV walaupun dikatakan mahal-mahal ya memang, tapi kita akan mengusulkan suatu HPV test yang high risk saja. Jadi bukan genotyping ya, jadi yang hanya memisahkan antara high risk dan non high risk, bahwa kita ingin menyatakan bahwa pemeriksaan itu bahkan bisa kita tekan sampai harganya sama dengan pap smear gitu ya. Jadi memang kita sudah ketinggalan beberapa tahun dibandingkan negara tetangga kita ya, dibandingkan dengan Thailand. Thailand itu hanya memiliki 8 provinsi ya. Jadi betul-betul kita 34 provinsi yang memang terpisah oleh samudra lautan, sedangkan Thailand 8 udah gitu mereka daratan semuanya. Jadi memang tahun 2019 mereka sudah di akhir tahun 2019 mereka sudah HPV test sebagai alat screening nasional gitu ya. Jadi meninggalkan sitologi atau pap smear konvensional mereka untuk dijadikan sebagai alat screening nasional mereka HPV test gitu ya. Jadi ke depan Dr. Indra, Dr. Endi memang kita semua akan bergerak ke depan HPV test dan itu sudah dalam bergulir studi yang di Komisi Penilaian Teknologi Kesehatan Komisi HTA saat ini diketuai oleh Prof. Iko dan sangat menyambut Bapak Menteri Kesehatan kita. Jadi memang kalau lancar sebenarnya ini studi HTA ini sudah harusnya menunjukkan hasilnya itu di akhir tahun 2021 yang lalu ya. Jadi memang ini mungkin mudah-mudahan sebelum tengah tahun 2022 ini sudah ada kesimpulan dari studi KPTK ini kami usulkan. Itu adalah usulan dari HOGI atas arahan Prof. Andriono dan guru-guru kita semua ya di sini untuk menyatakan bahwa HPV kita harus pakai untuk program nasional karena walaupun kelihatannya mahal tapi kita bisa tekan sampai seharga pap smear yang di cover oleh BPJS 125.000 ya. Dengan HPV dan IVA kita bisa mengejar. HPV yang negatif ternyata IVA menangkap positif kita bisa sempurnakan sekali begitu ya. Jadi mungkin terkait kebijakan saya tidak berpanjang lebar di sini bahwa urin juga sama. Memang Prof. Andriono udah tahu itu udah 5 tahun yang lalu kita sudah bicara tentang urin ya, Dr. Indra, Dr. Endi, bahwa urin itu bisa kita jadikan untuk screening HPV terkait dengan serviks walaupun cuma kelihatannya untuk sensitivity itu 70% saja ya. Walaupun itu ya lumayan dibandingkan pasien harus ditotomi ya. Dan kita juga tahu untuk sampling, self sampling yang ada di negara maju itu bisa, tapi negara kita boro-boro, mohon maaf ya, kadang-kadang seorang perempuan dewasa juga tidak tahu di mana vaginanya gitu. Itu terjadi di Jakarta ini pernah terjadi, pasien tidak tahu vaginanya di mana. Jadi urin lebih simpel sebenarnya walaupun memang 70% daripada tidak, mending kita kerjakan ya. Nanti ke depan mungkin ini masih dalam satu riset dan kita bergulir terus terhadap kebijakan nasional kepada dengan teman-teman kita di P2PTM Kementerian Kesehatan ya. Ya, mungkin itu karena terkait dengan waktu ada hal yang mungkin disampaikan Dr. Endi terkait ini bisa bagaimana untuk merespon ketidaknyamanan. Nah, ini kayaknya yang buat nyaman Dr. Endi yang ngeliat wajah dokternya kayak Dr. Endi langsung sembuh kayaknya ya. Silakan Dr. Endi. Masih di mute tuh, jadi ini kayaknya langsung berpikir kemana-mana Dr. Endi ini kelihatannya ya. Monggo Dr. Endi. Di negara kita memang masyarakat sangat sensitif ya mengenai sangat tidak nyaman untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu ya. Memang di luar penggunaan self sampling itu sudah dilakukan ya, itu sebenarnya juga untuk bertujuan untuk mengurangi kenyamanan. Kalau dari WHO memang mendapatkan ketidaknyamanan maksudnya ya. Ketidaknyamanan ya. Dari WHO dari penelitian WHO menunjukkan bahwa penggunaan self sampling itu cukup menguntungkan karena meningkatkan cakupan coverage-nya. Meskipun tadi yang seperti dikatakan Dr. Tovan itu akan mengurangi sensitivitasnya tidak tinggi sekali ya, tapi meningkatkan cakupan untuk pemeriksaan screening di mana pasien-pasien yang melakukan self sampling dengan hasil yang positif seperti itu akan lebih aware untuk segera mendatangi tenaga medis untuk mendiskusikan. Harapannya memang hal-hal seperti itu dapat mengurangi ketidaknyamanan ya. Edukasi melalui bidan, posyandu dan tempat-tempat puskesmas mungkin memang tetap harus kita galakkan untuk melakukan bahwa kepentingan untuk kesehatan itu mungkin lebih penting daripada rasa ketakutan dan ketidaknyamanan itu yang mungkin kita harus tetap galakkan selalu. Seperti itu, Dr. Tovan. Ya, baik, J. Alhamdulillah
ini waktu sudah menunjukkan pukul 4.24 waktu Indonesia Barat ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada ya. Jadi saya mungkin memberikan kesempatan kepada Dr. Indra memberikan semacam statement ya, kunci ya terhadap ulasan kita pada sore hari ini. Silakan Dr. Indra, waktunya 1,5 menit boleh. Saya mungkin memberi pesan saja ya untuk edukasi kita ke pasien, terutama menyangkut human papilloma virus ini. Kita harus berhati-hati sekali karena ini memang termasuk penyakit menular seksual. Apabila nanti kita salah ngomong, ya nanti kita bisa bermasalah. Bermasalah dalam arti begini, kita dipermasalahkan, terus akhirnya bisa kita istilahnya itu dipolisikan, ya. Itu sesuatu hal yang tidak enak ya. Karena satu nuduh ini. Jujur saya pernah dipanggil di kantor polisi sebagai saksi ahli gara-gara penyakit antara HPV kedua ini pasangan suami istri. Panggilnya di kantor polisi. Oh my goodness. Jadi kita harus hati-hati. Ya kebetulan saya kepalanya Poli Unko. Jadi karena kepalanya Poli Unko saya, PPDS yang bertugas saya tidak tahu ngomongnya gimana, sehingga saya yang sebagai bempernya. Jadi nggak apa-apa, pengalaman. Kita harus berhati-hati. Memang 75-85% wanita yang pernah kontak seksual itu bisa terinfeksi HPV. Itu kuncinya di sana. Jadi walaupun kita tidak ganti-ganti partner dan sebagainya, kita tetap berisiko tadi terinfeksi HPV karena kita seksual aktif seperti itu. Cuman kalau daya tahan tubuh kita bagus, maka kita bisa regresi, bisa tidak sampai menjadi lesi kanker dan akhirnya tidak bisa menjadi kanker. Intinya kita meningkatkan daya tahan tubuh kita juga harus vaksinasi, terus juga harus melakukan screening secara rutin. Cuman kita sebagai tenaga medis kuncinya di situ karena itu termasuk penyakit menular seksual. Jadi tertularnya bukan hanya dengan koitus saja, bisa juga dengan mungkin tangan, ya. Jadi dia melakukan masturbasi, terus alat dan sebagainya itu kita mungkin pinjem handuk atau mungkin pakai, kita tetap bisa tertular untuk infeksi HPV itu. Cuman untuk masuk ke sel basal memang butuh adanya lesi tadi, butuh adanya luka tadi sehingga bisa masuk ke dalam serviks kita terutama di sel basal. Kita aja jadi harus sedikit hati-hati. Kita ya sedikit aja ya Mbak Indra ya. Saya ngomongnya harus menggantung tetapi lebih bijaksana daripada nanti gegeran dan kita ujung-ujungnya nanti berurusan dengan polisi. Ya baik ya, kewaspadaan universal ya Mbak Indra ya. Baik, dicatat penting sekali apa yang disampaikan Dr. Indra tadi. Mungkin sekarang giliran untuk Dr. Endi, monggo Dr. Endi menyampaikan pernyataan kunci di akhir sesi kita. Ya, tetap semangat untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini screening kanker serviks ya. Banyak metode yang bisa dipilih ya. Pertama human papillomavirus test, kemudian IVA test, pap smear test ataupun kombinasi atau co-testing ya. Semuanya bisa dilakukan tergantung ketersediaan alat-alat yang memungkinkan di tempat-tempat dokter bekerja ya. Tidak ada suatu penghalang pun untuk kita tetap meningkatkan cakupan, meningkatkan deteksi dini pada wanita-wanita Indonesia supaya terbebas dari kanker serviks ya. Tidak ada kolposkopi, bisa dilakukan yang lain. Tidak ada human papillomavirus, bisa dilakukan pemeriksaan yang ada ya. Tidak ada penghalangan untuk kita tetap berjuang mengenyahkan kanker serviks ini. Terima kasih. Ya, makasih banyak Mbak Indra, Dr. Endri ya. Jadi memang saya selaku moderator berkewajiban untuk menyampaikan kesimpulan ya dari apa yang sudah kita diskusikan, karena memang sekali lagi topik yang kita diskusikan pada sore hari ini adalah penanganan pasien dengan HPV positif ya. Tentu yang kita bicarakan HPV di serviks gitu ya. Jadi satu poin yang pertama adalah tadi disampaikan Dr. Indra bahwa HPV itu ramah ya
rajin menjamah kemana-mana gitu. Jadi memang bisa seksual maupun non seksual transmitted ya. Tapi jangan juga jadi paranoid, wah jadi segala macam. Jadi memang membutuhkan seed, soil and nutrients ya. Jadi benih ya, yaitu bibitnya yaitu HPV oncogenic, kemudian soilnya itu adalah zona transformasi serviks, sedangkan nutrientsnya itu adalah pupuknya, di mana risk factor tadi seksual multiple partner ya, kemudian ya immunity yang rendah, atau misalkan dia memang early onset seksual segala macam, itu 3 faktor itu. Jadi kalau cuma shaking hand saja, jabatan tangan, atau misalkan di toilet umum itu tidak akan menjadi cervical cancer selama tidak terjadi persistensi dari HPV. Nah, ketika sudah terjadi infeksi HPV, what next nih gitu ya, Mbak Indra ya tadi sampaikan bahwa lifetime risk atau resiko seorang perempuan mendapatkan infeksi HPV sepanjang hidupnya adalah sampai 85% bahkan ya. Itu regardless, tanpa memandang dia wanita baik atau perempuan yang memang maaf ya suaminya. Jadi kita tidak perlu juga multi partner seksual, tapi kita cukup satu pasangan seksual, tapi ternyata satu pasangan seksual itu high risk, itu juga high risk ya. Jadi memang itu bisa menjadikan satu faktor resiko, dan alhamdulillahnya 90% diantaranya clearance bisa ya. Jadi memang kita harus mencapai imunitas yang baik sehingga terjadi clearance. Nah, pada kondisi HPV yang positif jangan paranoid lagi, kita lihat lesi ada atau tidak ya. Tadi Dr. Andy sudah sampaikan tidak perlu misalkan kolposkopi ya, nggak ada kolposkopi nangis kita ya. Jadi tidak perlu, kita banyak sekali modifikasi yang kita lakukan jadi dengan dokumentasi IVA. Jadi teman-teman bisa melakukan IVA, kemudian foto ya pada kondisi yang betul-betul ada lesi, mungkin kita bisa lakukan treatment ya untuk meniadakan lesi tersebut. Jadi kalau misalkan HPV positif jangan diberikan antiviral ya. Jadi memang banyak juga tuh maaf ya sejawat yang HPV positif nggak ada lesi, pasien diberikan antiviral gitu. Itu tidak, karena pasien dapat terjadi clearance dengan imunitas yang baik ya. Jadi kita sudah punya algoritma PPPOGI ya, kami sudah diseminasi di bulan Oktober tahun 2021 yang lalu, dapat dilihat di web INASGO. Jadi teman-teman bisa berkunjung di web kami INASGO, nanti mungkin bisa menghubungi Mbak Lucy di mana web INASGO kita. Di situ algoritma kita sudah lengkap sekali, dimulai dengan tes IVA, DOIVA, dan tele-DOIVA, kemudian bagaimana kita menata laksana pap smear abnormal, ASCUS, low seal, sampai high grade seal, ASH, apapun AGC, kemudian dengan HPV, dan co-testing yang kami usulkan adalah HPV test plus IVA ya, untuk menjadikan program nasional kita menuju akselerasi eliminasi kanker serviks di tahun 2030 ya. Saya rasa itu kesimpulan yang kami sampaikan pada diskusi sore hari ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri teman-teman sejawat dimanapun berada untuk tata laksana terhadap pasien-pasien yang kita tangani ya. Dengan demikian saya cukupkan di sini. Terima kasih banyak kakak saya yang luar biasa ini, Mbak Indra dari Surabaya, dan adik saya yang katanya ganteng luar biasa ini dari Semarang. Mbak Indra juga manisnya manis luar biasa dari Surabaya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kami undur diri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak menyinggung apapun ya, bukan suatu hal yang kita mendiskreditkan suatu kehidupan seksual seseorang, tapi kita pada kewaspadaan universal bahwa semua itu bisa terjadi pada setiap perempuan. Jadi setiap perempuan beresiko terhadap kanker serviks, bahwa kita bisa eliminasi dengan permulaan dari suatu senjata HPV test yang memang sangat-sangat bergerak ke hulu ya. Kita tidak melihat lagi secara lesi yang sudah jelas, tapi pada HPV yang positif. Baik, itu saja, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Saya sudahi di sini, kami undur diri dari Dr. Indra, Dr. Andy, saya sendiri Dr. Taufan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Dr. Nisa. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Taufan, luar biasa sekali, tentunya banyak informasi yang kita dapatkan dari bincang-bincang santai tapi serius kita sore hari ini, baik tentang infeksi HPV, pemeriksaan, follow up, serta tata laksana lanjutannya. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Dr. Indra Yuliati, Dr. Andy Cahyono, dan tentunya moderator kita, Dr. Taufan. Dan tidak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi bersama, tibalah kita pada akhir acara. Semoga materi sore ini membawa banyak manfaat. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti AXHOGI seri 11 dengan tema peran SPOG dalam penanganan kanker endometrium pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta AXHOGI. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Sampai jumpa di AXHOGI series ke-11. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Sehat selalu. Mbak Indra, Mas Emi, Mbak Nita. Alhamdulillah Mbak Indra, Mas Endi, kembali ke pangkuan masing-masing. Ya, Kesehatan ya. Oke.